Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal PPU USP untuk mata pelajaran matematika. Langsung ke soal nomor 1. Hasil dari 68.317 ditambah 21.683 dikurang 80.957. Nah, ini langsung kita jumlahkan ya. 68317 ditambah 21683 tambah 3 10 simpan 1 ya, 8 9 10 lagi simpan 1 6 3 9 10 simpan 1 8 9 10 simpan 1 6 7 8 9 90.000 kemudian dikurang 80.957. Nah, dikurang 7 itu nggak bisa, maka kita pinjam kemana? Ke sini. Jadi ini tinggal 8 9 9 9. Ini jadi 10 kurang 7 3, 9 kurang 5 itu 4, 9 kurang 9 0, kemudian 9 kurang 0 itu 9, 8 kurang 8 habis, jadi isinya 9043. Jadi isinya yang C ya. Soal berikutnya, hasil 235 dikurang min 25 dikali 24. Nah, ini min dikali, nah ini min jadi plus ya. Dua lima dikali 24, 25 dikali 24, 5 kali 4 20, simpan 2, 4 kali 2 8, 10, 5 kali 2 10, simpan 1, 2 kali 2 4 5. Jadi 600, itu 600 ya. Nah, plus min ini jadi min 336. Nah, 600 ditambah 235 tambah 235 sama dengan 5 3 6 7 8. 835 dikurang 336. 15 kurang 6 9. Ini tinggal 2 kurang 3 nggak bisa, jadi 12 ya. Ini tinggal 7. 12 kurang 3 itu 9. 7 kurang 3 4. Jadi hasilnya adalah 499. Isinya yang B ya. Nomor 3, Pak Arun berternak ayam petelur, mempunyai 1428 butir telur sisa kemarin. Hari ini ayamnya bertelur lagi. Nah, berarti bertambah ya. Jadi 1428 ditambah 1865, 5813, simpan 1, 6789, 8412, simpan 1, 3. 3293, kemudian dijual. Nah, dijual maka berkurang, dijual 2182. Nah, 3293 dijual 2182. 3 kurang 21, 9 kurang 8 1, 2 kurang 1 1, 3 kurang 2 1. Jadi isinya 1111. Jadi isinya yang D ya. Selanjutnya nomor 4, suhu sepotong daging dalam kulkas min 8 derajat Celcius, kemudian dikeluarkan dari kulkas dan didiamkan beberapa menit. Suhu naik 10 derajat Celcius. Nah, naik berarti ditambah ya. Jadi min 8 tambah 10. Nah, tandanya beda, maka ngitungnya di apa yang tandanya beda, ngitungnya dikurang. Nah,
utang 8, kurang ya, 10 kurang 8 tadi 2 derajat Celcius. Kemudian daging dipanaskan di atas kompor untuk dimasak. Kemudian setiap 2 menit dia naik berarti bertambah, naik 7 derajat Celcius. Pertanyaannya setelah 30 menit. Nah, 30 menit itu berarti berapa kali? Nah, tinggal 30 dibagi 2 sama dengan, maka 15 dikali 7. Berapa 15 kali 7? 7 kali 5 35, simpan 3, 1 kali 7 7 tambah 3 10. Berarti naiknya adalah naik 105 derajat. Tadinya 2. Jadi 2 ditambah 105 sama dengan 5 tambah 27 ya, 107 derajat Celcius. Jadi isinya yang C. Selanjutnya nomor 5, 37 pangkat 2 ditambah dalam kurung 100 kurang 54 pangkat 2. Nah, 100 kurang 54 itu berapa? 10 kurang 4 6, ini tinggal 9, 9 kurang 5 sama dengan 4. Nah, berarti 37 pangkat 2 ditambah 46 pangkat 2. 37 pangkat 2 berarti 37 kali 3 7. 7 kali 7 49, simpan 4, 7 kali 3 21 tambah 4 25. 7 kali 3 21, 3 kali 3 9, 10 11. Jadi 9, 5 tambah 1 6, 3 1. Kemudian 46 pangkat 2, 46 kali 4 6. 6 kali 6 36, simpan 3, 6 kali 4 24 tambah 3 27. 6 kali 4 24, simpan 2, 4 4 16 17 18. 6 7 4 11, 8 90 11, 2116. Kemudian dijumlah ya, 2116 ditambah 1369. 96 15, simpan 1, 6 7 8, 3 tambah 1 4, 2 tambah 1 3. Jadi isinya 3485. Isinya yang A ya. Soal berikutnya, KPK dari 27 48 dan 54. Maka menggunakan petak sawah ya, 27 48 dan 54. Nah, ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3 ya. 27 bagi 3 9, 48 bagi 3 berapa? 48 bagi 3, 4 bagi 3 dapatnya 1, 1 kali 3 3 dikurang 4 3 1 18, 18 bagi 3 6, 16. 54 bagi 3 berapa dapatnya? 54 bagi 3 1 ya, 5 kurang 3 2, 24 bagi 3 8. 18 bisa dibagi semua, maka kita bulatkan. Ini KPK ya yang ditanya. Bagi berapa? Bagi 9 ya. 9 bagi 9 1, 18 bagi 9 2. Ini nggak bisa dibulatkan, tidak ya. Bagi berapa lagi? Bagi 2. Ini 1, 16 bagi 2 8, 2 bagi 2 1. Ini nggak usah dibagi lagi. Maka KPK-nya, karena yang diminta faktorisasi prima, ini nggak usah kita kali. KPK-nya yang mana? Ini ya, L. Berarti ini ya, KPK-nya yang ini, L ya. 3 dikali 9 dikali 2 kali 1 nggak usah dihitung, berarti dikali 8. Nah, berarti 3, 9 itu 3 pangkat 2 dikali 2, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 2 nya ada berapa ini? 2 nya ada 3 1, berarti 2 nya ada 4 ya. 2 pangkat 4 dikali 3 nya ada berapa? 3. Jadi 3 pangkat 3. Jadi sini 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 ya. Selanjutnya
FPB dari 54, 72, dan 90. 54, 72, dan 90. Dibagi berapa? Bagi 9 ya. 54 bagi 9, 6. 72 bagi 9, 8. 90 bagi 9, 10. Maka kita bulatkan. Karena bisa dibagi semuanya, dibagi berapa lagi? Bagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Bisa dibagi lagi? Enggak ya? Jadi FPB nya yang dibulatkan kita kali 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi isinya yang A ya. Selanjutnya, ibu memiliki 24 kotak jus. Yang ditanyakan adalah keranjang terbanyak yang harus disediakan ibu. Berarti ini sudah jelas, ini mencari FPB. FPB dari berapa? Dari 24, kemudian 32, dan 40. Dibagi berapa? Nah, dibagi 8 ya. 24 dibagi 8, 3. 32 dibagi 8, 4. 40 dibagi 8, 5. Nah, dibulatkan. Bisa dibagi lagi? Enggak, maka FPB nya sama dengan 8 ya. Selanjutnya, Niko berenang tiap 5 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama. Ada kata bersama-sama, berarti ini mencari KPK. KPK dari siapa? KPK dari 5 dan 5, 4, dan 6. Orang ada 3 ya. Dibagi berapa? Dibagi 2. Ini nggak bisa. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Bisa dibagi lagi? Enggak. Maka tinggal kita kali ya. L. KPK-nya berarti 2 dikali 5 kali 2 kali 3. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. 6 kali 10 sama dengan 60 hari ya. Mereka berenang bersama pada tanggal 6 Maret 2021. Mereka berenang bersama-sama lagi pada tanggal, berarti selanjutnya berarti dijumlah ya. 6 Maret ditambah 60 hari sama dengan 66 Maret. Ada nggak 66 Maret? Nggak ada ya, maka tinggal kita kurangin jumlah hari dalam bulan Maret. Nah, bulan Maret itu ada 31 hari, maka kita kurang dengan 31. 6 kurang 1, 5. 6 dikurang 3, 3. Jadi 35 apa? Bukan Maret ya, setelah Maret. April. Apakah ada 35 April? Tidak ada. Maka dikurang lagi dengan jumlah hari yang ada di bulan April. Maka dikurang 30. 5 kurang 0, 5. 3 kurang 3, 0. Habis April, Mei ya. Jadi 5 Mei 2021. Jadi isinya yang B ya. Soal berikutnya, urutan pecahan dari yang terbesar untuk pecahan berikut. Nah, ini kalau mengurutkan maka kita rubah menjadi pecahan desimal. Ini udah 3,75. 3/5. Gimana ngerubah desimal? 3 dibagi 5 nggak bisa, jadi 0. Nah, ini tinggal tambahin 0 di belakangnya. 30 bagi 5, 6 ya. Nah, ini jadi 5 ya, 2/7. Maka 20 bagi 7 dapatnya berapa? 2 ya, 14. Nggak sampai habis tuh, udah 5,2 cukup. Kemudian 6/8. 6 bagi 8 nggak bisa, maka 0, tinggal hitung. 60 dibagi 8, 7 ya. 7 kali 8, 56. Kurang 4, tambahin 0, 40 bagi 8, 5. Jadi 0,75. Kemudian 72%, artinya 72/100. 72/100 artinya maju 2 langkah, jadi 0,72. Urutan pecahan dari yang terbesar, maka yang diminta yang terbesar. Tinggal kita lihat, ini depannya 3,
depannya 0, depannya 5, depannya 0 ya, depannya 0. Maka yang paling besar adalah yang depannya 5. 5 2 per 7. Maka yang A salah, yang B juga salah. Setelah 5 2 per 7, kemudian yang ini ya 3,75. Kemudian habis itu yang mana? Ini 0, ini kan 6. Ini 7, ini 7. Nah, maka yang 0,6 itu lebih kecil. Yang lebih besar ini 0,7. Nah, 0,7-nya ada 2. 75 sama 72. Maka besaran mana? Besaran 75. Maka habis 5 2 per 7 yaitu 3,75 ya. Habis itu yang mana? 6 per 8. Jadi isinya yang C ya. Selanjutnya nomor 11. Di sebuah perkebunan, perbandingan banyak pohon cengkih dan kopi. Nah, cengkih banding kopi berapa? 7 banding 5. Kemudian yang diketahui apa? Jumlah. Nah, jumlahnya itu sama dengan 300 batang. Yang ditanya adalah banyak pohon cengkih. Nah, kalau perbandingan gimana? Nah, perbandingan itu rumusnya gampang ya. Perbandingan yang ditanya per perbandingan diketahui dikali nilai. Nilai itu apa ya? Ini contohnya ini nilainya. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah cengkihnya. Cengkihnya ada berapa perbandingannya? Yaitu 7 ya. Per yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah. Maka perbandingannya harus dijumlah. 7 tambah 5 sama dengan 12. Dikali nilainya berapa? Nilainya 300. Nah, ini bisa dicoret ya. Dibagi berapa? Dibagi 3 sama dengan 4. Nah, 3 dibagi 3 1. Kemudian 100 tuh bisa dibagi 4 ya. 100 ini jadi 100 ya. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, tinggal 25 dikali 7. 5 kali 7 35, simpan 3, 7 kali 2 14, tambah 3 17. Jadi pohon cengkihnya ada 175 batang ya. Lanjut nomor 12. Ibu membeli 71,5 desimeter pita merah dan 565 cm pita putih. Hal digunakan untuk membuat dekorasi, masih terdapat sisa pita sepanjang 395. Yang ditanya total panjang kedua pita yang terpakai untuk membuat dekorasi. Nah, ini ada kata dan, maka dijumlah. Ini satuannya beda. Ini mintanya kemana? Ke sentimeter, maka kita rubah ke sentimeter. Nah, desimeter itu di mana? Ingat tangga ya. Dari paling bawah itu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Nah, karena tidak ada pangkatnya, maka kalau turun itu dikali 10, kalau naik dibagi 10, itu setiap satu tangga. Desimeter ke sentimeter. Nah, ini turun 1 ya. Maka dikali 10. Jadi 71,5 dikali 10 itu berapa? Tinggal mundurin komanya 1 langkah, jadi 715 cm. Kemudian ditambah 565 cm. Nah, 5 tambah 5 10, simpan 1, 6 7 8, 7 tambah 5 12. Nah, ini total ya pita yang dimiliki ibu ya, 1280. Kemudian setelah digunakan ternyata sisanya 395. Yang ditanya total panjang kedua pita yang terpakai, maka tinggal kita kurangkan saja ya. 1280 dikurang 395. Nah, kurang 5 nggak bisa, jadi 10 kurang 55. Ini pinjam 1 tadi tinggal 7 kurang 9 nggak bisa, jadi 17 kurang 9 sama dengan 8. Ini tinggal 1 ya. Jadi 11 kurang 3 sama dengan 8.
Jadi 885 cm. Ya. Kemudian soal nomor 13. Nah, skala. Ingat skala rumusnya apa? Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Nah, kalau skala itu dalam satuan cm. Nah, cm itu yang mana? Cm itu yang ini. Nah, JS-nya itu apa? JS-nya itu meter atau kilometer. Nah, kalau kilometer, 0 coret 5 atau hilang 5 atau bertambah 5 ya. Kalau meter, 0 coret 2. Tapi perhatikan yang ditanya apa. Nah, JS harus lebih besar daripada JP ya. Harus lebih besar. Nah, JP itu harus nilainya berapa? 1. Terus kalau untuk menjadikan skala harus dalam bentuk satuan cm. Nah, pertanyaannya apa? Nah, ini kan cm, berarti ini adalah JP-nya. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya atau JS-nya. Nah, JS kan harus dalam satuan kilometer. Nah, kilometer coret 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, satunya ini apa ini? Satu ini adalah JP-nya. Nah, ini apa? JS-nya. 1 biar jadi banyak maka dikali. Maka JS-nya sama dengan 3 dikali angka sisanya. Berapa itu? 5. Jadi sama dengan 15 kilometer. Jadi isinya adalah yang B ya. Selanjutnya nomor 14. Sebuah truk mengangkut 3,9 kuintal. Nah, 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Terus ada lagi 1 ton. 1 ton itu adalah 1000 kilo. Nah, ini mengangkut 3,9 kuintal beras dan 300 kg terigu. Sesamanya di pasar diturunkan sini dan segini. Muatan truk itu sekarang, maka tadinya ada berapa? Ini berarti ini dijumlahkan ya. Dalam satuan apa mintanya? Kilogram. Maka 3,9 harus kita kali dengan 100. Maka komanya mundur 2 langkah ya karena dikali. Nah, ini ada berapa angka di belakang 1? Maka 0 hilang 1, tinggal mundur 1 lagi, jadi sama dengan 390 kg ditambah 300. Jadi sama dengan 690 kg. Itu muatan yang tadinya ada di dalam truk. Kemudian sesamanya di pasar diturunkan berarti kan dikurang. Nah, tapi karena ini ada dannya, maka kita tambahin dulu. Maka 275 tambah 212 itu berapa? 5 tambah 27, 7 tambah 1 8, 2 tambah 2 4. Maka ini dikurang dengan ini ya. Jadi 690 dikurang 487. 0 kurang 7 nggak bisa, jadi 10. 10 kurang 7 3. Ini tinggal 8. 8 kurang 8 0. 6 dikurang 4 2. Jadi hasil adalah 203 kg. Lanjutnya soal nomor 15. Nah, ini ada soal kecepatan. Nah, ingat ya, itu ada rumus yang namanya vokalis dewa ke Jawa. Vokalis dewa itu dewanya dikali, kemudian ke Jawa, Jawanya dibagi. Dimana D ini artinya debit ya, W ini waktu ya, J itu jarak, K ini kecepatan, ini waktu ya. Jarak, waktu. Nah, pertanyaannya adalah ada kecepatannya, ada 60 km jarak, yang ada apa? Waktu. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Cara nyari waktu gimana? Nah, kalau misalkan nggak tahu, ini diganti dengan angka boleh, tapi yang berbeda. 8, 2. Nah, 8/2 artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4.
Berarti untuk mencari waktu itu adalah 2. Cara nyari 2 gimana? Apakah 8 dikali 4 atau 4 bagi 8 atau 8 bagi 4? Yang benar adalah 8 bagi 4. 8 itu adalah jaraknya, kemudian dibagi kecepatannya. Jaraknya berapa? Ini perhatiin, ini satuannya udah sama nih, kilometer. Di kecepatannya sudah sama juga nih, kilometer per jam ya. Jadi jaraknya adalah 60 dibagi 30. Jadi sama dengan, coret ya, 6 bagi 3 2. 2 apa? 2 jam. Kemudian Pak Agus berangkat. Nah, berangkat yang ditanya adalah tiba. Nah, tiba berarti kan sampainya di sana. Waktunya 2 jam, berarti dijumlah 6445 tambah 2 jam. Jam itu yang mana? Yang ini ya. Pukul jam 6. Berarti 200. Jadi sama dengan berapa? 45 tambah 2 8. Jadi tiba di kantor pukul 08.45. Jadi jawabannya yang D ya. Selanjutnya nomor 16, keliling gabungan bangun datar di samping. Nah, keliling itu apa rumusnya? Keliling adalah jumlah garis terluar. Nah, perhatikan ada berapa garis lurusnya nih. Nah, garis lurusnya itu mana aja? Ini sama ini ya. Maka ini kita jumlahin dulu nih. Garis lurusnya yaitu 20 tambah 35 tambah 25 ya. 5 tambah 5 10, simpan 1. 2 tambah 1 3 tambah 3 6 7 8. Ini baru garis lurusnya aja. 80 cm. Kemudian tambah apa? Garis yang mana lagi? Ini ya. Garis lengkung ini menunjukkan keliling apa? Keliling setengah lingkaran. Rumusnya apa? Keliling setengah lingkaran, yaitu setengah dikali keliling lingkaran, rumusnya pi dikali diameter. Jadi 1/2. Diameter itu yang mana? Diameter itu dari ujung ke ujung. Berapa dia? Ini 20. Nah, karena diameter 20, maka pi-nya menggunakan 3,14 ya. Nah, ini bisa dicoret ya. 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 10. Jadi 3,14 dikali 10. Kali 10 berarti mundur 1 langkah ya. Nah, berarti komanya ini mundur. Nah, jadi sama dengan 31,4 cm. Baru setelah itu dijumlahkan ya. Jadi 80 ditambah 31,4 sama dengan berapa? 18 tambah 3 11. Jadi isinya adalah 111,4. Isinya yang C ya. Selanjutnya nomor 17, keliling bangun datar pada gambar di atas. Nah, tinggal dijumlahin aja garis terluarnya ya. 12 tambah 8 tambah 8 lagi tambah 7. 8 tambah 8 16 tambah 12 tambah 7. 7 8 9, 9 tambah 6 15, simpan 1 atau 2 3. Nah, jadi isinya adalah 35 cm ya. Nomor 18, seorang pekerja taman menerima pekerjaan membuat taman berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini satuannya per meter persegi. Nah, meter persegi itu satuan apa? Luas. Maka langsung aja kita cari luasnya. Luas setengah lingkaran berarti 1/2 dikali luas lingkaran. Jadi sama dengan 1/2 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, ini apa? Diameter. Diameter 14. Maka jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 meter ya. Maka sama dengan 1/2 dikali 22/7 kali 7 kali 7 ya. Coret. Nah, ini emang ini 22 bagi 2 11. 11 kali 7 sama dengan 77 meter persegi. Udah selesai belum?
Belum ya, yang ditanya apa? Total biaya pembuatan taman, maka tinggal kita kali aja biaya per meter perseginya, yaitu 80.000. Jadi 77 dikali 80.000, maka yang kita kali cuma yang kali 8 nya aja, 0 mah tinggal dijumlahkan. 8 kali 7 56, simpan 5, 8 kali 7 56, tambah 5 61 ya. 0 ada berapa? 1 2 3 4, tinggal ditulis 1 2 3 4, tikin dari belakang 1 2 3 1 2 3. Jadi biayanya adalah 6.160.000. Isinya yang D ya. Kemudian nomor 19. Sifat-sifat bangun datar berikut. Memiliki sepasang sisi sejajar. Maka coba kita bikin. Memiliki 4 sudut di mana 2 sudutnya merupakan sudut siku-siku. Berarti bikinnya begini. Nah, ini 2 sudut siku-siku ya. Kemudian ini sepasang sisi sejajar tidak sama panjang ya. Berarti bukan persegi panjang. Bukan juga ya, bukan persegi panjang ya. Bukan juga ya bukan persegi panjang. Kemudian jumlah besar 2 sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Maka yang paling tepat ya seperti ini. Ini kalau ditambah ini itu total ada 180 derajat. Kalau jajar genjang kan gambarnya seperti ini. Ini nggak ada sudut siku-sikunya, salah ya. Dimana dia mintanya apa? 2 sudut siku-siku. Nah, trapesium siku-siku itu kayak gimana? Nah, ini. Kalau trapesium sama kaki begini, nggak ada sudut siku-sikunya. Berarti yang benar adalah yang C ya. Ini gambar trapesium siku-siku ya. Selanjutnya nomor 20. Diketahui bangun jajar genjang ABCD pada titik koordinat. Nah, kita bikin koordinatnya. Mana yang mendatar ini sebagai garis X, yang ini sebagai garis Y. Ya, ini kalau koordinat dibacanya apa? X, Y. Titik A itu min 4,2, berarti min 4 kan ke samping ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, sini min 4. Min 4,2. 2 itu XY nya berarti ke atas ya. Harus 2. Nah, berarti di sini. Nah, ini titik A. Kemudian titik B min 1,2. Nah, min 1 di sini. Di tengahnya itu adalah 0 ya. Min 1,2 berarti tinggal kita ke atas. Nah, ini B di sini. Kemudian C-nya adalah 2,-2, berarti X-nya 2. 1 2. 2,-2. Min 2 berarti ke bawah ya. Min 1. Nah, ini min 2. Berarti C-nya ada di sini. Ini katanya bangun apa? Jajar genjang. Maka tinggal kita hubungkan. B-nya ini ke C ya. Dah. Maka ini harus begini ya. Nah, ini berapa? Nah, kita tinggal tentuin aja ke sini nih. Jaraknya berapa ini? Kan harus ini dari sini ke sini kan harus sama ya. Maka tinggal kita tentuin aja jaraknya berapa. Ini 1 2 3, jaraknya 3 ya. Berarti dari sini harus jaraknya 3. 1 2 3. Berarti X-nya di min 1, Y-nya harus di min 2. Nah, berarti ada di sini titiknya.
berarti seperti ini ya. Berarti titik D itu adalah min 1, min 2. Jadi isinya yang B ya. Selanjutnya nomor 21, pencerminan. Nah, pencerminan itu paling gampang ya. Ya pokoknya seperti kalian bercermin aja. Kalau kalian bercermin kan, maka yang kalau kalian bercermin muka kalian, maka yang terlihat di cermin tersebut adalah muka kalian. Nah, A ini udah jelas salah banget ya. Salah, ini salah. Jadi isinya yang B ya. Kemudian nomor 22, luas bangun datar berikut. Ini bangun apa namanya? Ini belah ketupat ya. Belah ketupat luasnya adalah D1 kali D2 per 2. D1 nya berapa? 46 dikali 28 per 2. Ada yang bisa dicoret? Ada ya, ini 28 bagi 2, 14. Maka tinggal kita hitung 46 dikali 14. 6 kali 4, 24. Tulis 4, simpan 2. 4 kali 4, 16. 18 ya. 6, 4. Jadi 4, 8 tambah 6, 14. Simpan 1, 4, 5, 6. Nah, 6, 4, 4 isinya. Yang B ya. Kemudian nomor 23, luas permukaan bangun di samping. Ini bangun apa? Bangun balok. ALP balok itu rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Jadi sama dengan 2 dikali panjang kali lebar mana? Ini panjang, ini lebar ya. Berarti 15 dikali 7. 5 kali 7, 35. Simpan 3, 7 tambah 3, 10. Jadi PL-nya adalah 105 tambah PT itu artinya apa? Panjang dikali tinggi. Panjangnya 15, tingginya 8. Jadi 15 dikali 8. 8 dikali 5, 40. 8, 4, 12 ya. Oke, ditambah 120. Tambah lagi lebar kali tinggi. Lebar 7, tingginya 8. 7 kali 8, 56. Nah, dalam kurung berarti dikerjain dulu nih. 105 ditambah 120 ditambah 56. 5 tambah 6, 11. Simpan 1. 5, 6, 7, 8. Nah, 281 ya. Jadi 2 dikali 281. 1 dikali 2, 2 ya. 8 dikali 2, 16. Simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Jadi isinya adalah 562 yang D ya. Kemudian soal nomor 24, volume tabung. Nah, volume tabung itu rumusnya apa? Ini kan termasuk jenis prisma ya. Prisma yang alasnya adalah berbentuk lingkaran, dimana volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran itu apa? Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, Pi nya berapa? Nah, karena ini 28 lipatan 7, maka Pi nya pakai 22 per 7 ya. Nah, ini kan 35 dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung berarti ini diameter. Diameternya 35. Berarti jari-jarinya adalah 35 dibagi 2. Nah, nggak usah dihitung dulu, nggak apa-apa. Langsung aja kita bikin 35 per 2 dikali 35 per 2. Kemudian dikali tingginya 28 ya. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. 28 sama 7. 28 dibagi 7 adalah 4. Mana lagi? Ini ya. 4 dibagi 2. 2. Mana lagi? Nih. Ini aja nih bisa nih. Habis ya. Tinggal 22 kali 35 kali 35 ya. Coba hitung 22 dikali 35. 5 kali 2, 10. Simpan 1. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. 3 kali 2, 6.
6. 0, 6 tambah 1, 7, 6 tambah 1, 7. Nah, jadi 770 dikali lagi 35. Nolnya nggak usah dikali, tinggal ditambahin aja nanti. 5 dikali 7, 35, simpan 3, 7 kali 5, 35, tambah 3, 38. 7 kali 3, 21, simpan 2, 7 kali 3, 21, tambah 2, 23. Jadi 5, 8 tambah 1, 9, 3 tambah 3, 6, terus ini 2 ya. Jadi isinya berapa itu? 2, 6, 9, 5. Jangan lupa nolnya masih ada ya. Jadi isinya adalah 26.950. Isinya yang A ya. Kemudian soal nomor 25. Ini diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, derajat itu paling tinggi paling besar berapa? 360 derajat. Ini kalau semuanya ya. Pertanyaannya adalah, jika banyak pasien hipertensinya ada 68. Nah, ini derajatnya ini berapa? Kita nggak tahu, maka kita cari. Ini sudut apa? Siku-siku, berarti dia 90 derajat. Yang udah ada kita jumlahin dulu nih. 90 tambah 60 sama dengan 150 ditambah 110 tambah 32. Maka 2, 5 tambah 38 sama 19. Nah, yang sudah ada 292 derajat. Hipertensinya berapa? Berarti sisanya kan? Berarti 360 dikurang 292. 0 kurang 2 nggak bisa, jadi 10 kurang 2 8. Ya tinggal 5 ya. 15 kurang 9 6. Ini tinggal 2. Nah, jadi hipertensinya itu adalah 68 derajat ya. Nah, hipertensinya itu adalah 68 derajat. Itu ada berapa orang? 68 juga. Pertanyaan adalah, banyak pasien di diare. Nah, itu sama kayak tadi, perbandingan. Yang ditanya per diketahui dikali nilai. Nah, kalau yang ditanya derajat, berarti diare derajatnya berapa? 90. Nah, diare derajat 90. Yang diketahui siapa? Hipertensi 68. Nilainya apa nilainya? Ini orang ya. 68 yang diketahui kan. Nah, habis ya. Jadi sama dengan 90 orang ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. 26. Rata-rata penjualan daging sapi setiap hari. Nah, ini mencari MEAN ya. MEAN itu rumusnya adalah jumlah data per banyak datanya berapa. Nah, karena datanya dalam bentuk seperti ini, maka tinggal kita jumlahin aja. 63 ditambah 44 tambah 49 tambah 81, kemudian tambah 96, tambah lagi 105. 4 tambah 3 7 ya. 9 tambah 1 10, 6 tambah 5 11. Jadi 11 tambah 10 tambah 7. 7 tambah 1 8, 2 28 ini ya. Terus 8 simpan 2 ya. 6 tambah 2 8, 8 tambah 4 ini 12, 8 tambah 4 lagi ini 12. Kemudian 9 tambah 0 itu 9 ya. 12 tambah 12 tambah 9, berarti 12 tambah 12 24 tambah 9. 9 tambah 4 13, simpan 1 nah, jadi 33. Berarti tulis 3, simpan 3. 3 tambah 1 4, jadi 438. Jumlah datanya 438 dibagi banyak datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 dibagi 6 sama dengan berapa? Tinggal kita hitung. 438 bagi 6. Nah, ini ya.
43 bagi 6 dapatnya 7. 7 kali 6 42 kurang 3 kurang 21, 18 dibagi 6 dapatnya 3. Jadi isinya adalah 73 ya. Kemudian soal nomor 27. Median dari data di atas. Nah, ini kalau median ini udah urut belum? Belum ya, maka kita urutin dulu. Yang pertama itu adalah 200. Kemudian berapa lagi? 200 terus ini ya 250. Kemudian berapa lagi? 260 ya. Berapa lagi setelah 260? 280. Terus berapa lagi? 290. Terus berapa lagi? 300 ya. 300, kemudian 320 ya. 320 terus 330, kemudian 340 dan 360. Nah, ini banyak datanya, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, banyak datanya ada 10. Nah, 10 genap, maka letak median tinggal 10 per 2 sama dengan 5. Karena genap maka data letak mediannya ada 2 ya. Data kelima dan 6. Data kelima siapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 berarti 290. Karena ada 2 maka dijumlah. Tambah 300. Karena ada 2 maka dibagi 2. Isinya berapa? 295. Isinya yang C ya. Kemudian nomor 28. Nah, ini tabel kita suruh nyari diagram batangnya. Ada keterangan yang abu-abu ini silver itu A ya. Udang di supermarket A itu 120. Ini benar. Terus supermarket B nya itu 100. Ini benar. Kemudian cumi-cuminya lihat 70 dan 90. Nah, salah ya. Berarti ini yang A itu salah. Kemudian yang B 120 dan 100 itu benar. Cumi-cuminya adalah 70 dan 90 itu benar lagi. Kerangnya 60 dan 30. 60 dan 30 ini berapa? Ya 60. 30 ya benar, kerangnya benar. Ikan tunanya 100 dan 110. Nah, salah ya. Bukan B. Coba lihat ini 120 100 betul. Cumi-cuminya 70 90 betul juga. Kerangnya itu 60 dan 30. Ya betul. Tunanya itu 100 dan 110. Betul. Salmonnya itu 40 dan 50. Nah, ini 50 dan 40. Kebalik, maka yang C salah, berarti isinya yang D ya. Kemudian nomor 29. Modus dari data di atas. Nah, tinggal modus itu apa? Data yang sering muncul atau data yang jumlahnya paling banyak ya. Nah, kita tinggal kita hitung aja 60-nya ada berapa nih? 60-nya ada mana? 60 ada 1 ya. 70-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 70-nya ada 9. 80-nya ada berapa? 1 2 3 4. 80-nya ada 4. 90-nya ada 1 2 3 4 5. Nah, udah jelas, berarti modusnya adalah 70 ya. Kemudian soal nomor 30. Nah, ini ada tabel
kita disuruh mencari apa? Diagram yang sesuai dengan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, derajat paling banyak adalah 360 derajat ya. Kita cari dulu ini jumlah siswanya semuanya berapa. Kali jumlah 2 tambah 6 8, nambah 8 16, simpan 1 ya. 1 2 3. Jadi total semuanya ada 36. Maka dokternya ada berapa? Dokternya itu ada 10 per 36 dikali 360 derajat ya. Coret. Jadi dokternya itu adalah 100 derajat. Terus pengusahanya berapa? Jadi 12 per 36 kali 360. Coret ya. Jadi sama dengan 120 derajat. Dan gurunya berarti 6 per 36 kali 360. Coret ya. Jadi 60 derajat. Kemudian polisinya 8 per 36 dikali 360 derajat. Coret. Jadi 80 derajat. Polisi 80 derajat. Nah, benar. Dokternya 100. Ini 60, yang A salah. Yang B, dilihat polisinya 80. Nah, ini dokter yang 80, ini yang B salah juga. Yang C, dokter 80, ini salah. Nah, itu jawabannya yang D ya. Oke. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.